Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang bisnis pakaian thrifting. Mari kita simak videonya. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang project management dari bisnis thrifting. Poin pertama ada concepting and initiation. Yang kedua ada definition and planning. Yang ketiga ada launch or execution. Yang keempat ada performance and control. Dan yang kelima ada project and close. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya akan menjelaskan konsep yang pertama, yaitu konsep dan initiation. Yang pertama, tujuan proyek. Tujuan proyek pakaian thrifting adalah untuk memasarkan pakaian bekas yang sangat layak untuk dipakai dengan kualitas baik dan original dengan harga sangat ramah sehingga semua kalangan masyarakat bisa terjangkau. Yang kedua, hal apa saja yang ingin dicapai? Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan baru dengan cara gabung dengan menjadi reseller kami, menjadikan semua kalangan mempunyai style yang modis, terutama anak muda. Yang ketiga, ruang lingkup proyek. Business to business, business to customer, customer to customer. Yang keempat, menentukan tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, CEO bertanggung jawab terhadap perusahaan secara primer, termasuk mendistribusikan keperluan secara inti. Yang kedua, CMO memahami produk perusahaan. Ketiga, CFO bertanggung jawab untuk mengelola tindakan keuangan perusahaan. Kemudian ada COO memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Selanjutnya ada CTO menemukan dan menerapkan teknologi baru yang unggul untuk perusahaan. Lalu ada biaya yang diperlukan. 5. Ada biaya yang diperlukan, yaitu tenda sebesar 1.300.000, etalase 500.000, gantungan 200.000, gabung reseller 1.500.000, total 3.500.000. Yang terakhir ada waktu. Waktu yang diperlukan untuk memasarkan produk kami adalah dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 pagi sampai 10 malam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan dengan NIM 35211015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definition and planning dari bisnis thrifting. Untuk poin yang pertama, sumber daya manusia. Kami berencana merekrut 3 karyawan, meliputi 1 karyawan kasir dan 2 pelayan toko. Untuk poin yang kedua, sumber daya eksternal. Yang dimaksud sumber daya eksternal di sini adalah supplier. Dari kami berencana mengambil supplier dari Kota Bandung dan Kota Yogyakarta. Mengapa kita mengambil dari 2 kota tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa 1, Kota Bandung memiliki kualitas pakaian yang sangat bagus. Untuk Kota Yogyakarta relatif lebih murah harganya. Jadi itulah alasan kami mengambil supplier dari 2 kota tersebut. Selain sumber daya manusia dan sumber daya eksternal, kita juga membuat perencanaan dana untuk berjalan bisnis ini, seperti penyewaan tempat, pembayaran gaji, jasa pengiriman, dan pembelian bahan produk. Dan untuk yang terakhir adalah rencana pelaksanaan bisnis thrifting ini. Dari kami berencana launching pada bulan Maret tahun 2022 dengan jadwal penjualan pada hari Senin sampai dengan Jumat pada jam 10 pagi sampai dengan 10 malam. Nah, begitulah penyampaian saya mengenai definition and planning dari bisnis pakaian thrifting. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Felix Raja Salman. Di sini saya akan menjelaskan konsep launch or execution. 1. Setiap orang mempersiapkan peran dan tanggung jawab. Kasir melayani proses transaksi, memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan, melayani barang pelanggan, memeriksa dan mencatat data penjualan, memeriksa daftar harga produk,
dan membuat laporan penjualan. Pramuniaga memberikan pelayanan prima pada konsumen dan membantu konsumen memilih pilihan yang tepat. Keamanan melindungi dan menegakkan hukum pada properti majikan, melakukan pemeriksaan keamanan di area tertentu. 2. Izin terkait pelaksanaan mendatangi dinas perdagangan tingkat kabupaten atau kota atau kantor pelayanan perizinan setempat, sedangkan pembuatan situ SITU bisa dilakukan di kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tingkat kabupaten atau kota. 3. Membangun tim yang solid. 1. Menentukan tujuan tim. 2. Membuat pembagian pekerjaan. 3. Sikap kepemimpinan yang baik. 4. Adanya kolaborasi antara anggota. 5. Membangun komitmen antara anggota tim ketika Anda membentuk suatu tim. 4. Memastikan alat dan bahan terpenuhi. 1. Rak dan gantungan baju. 2. Manekuin atau patung pajangan. 3. Cermin. 4. Tag dan bahan sales atau diskon. 5. Sistem inventory dan pembayaran. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang poin nomor 4, performance and control. Melakukan monitoring pada aktivitas yang sedang dilakukan, hal yang harus diperhatikan adalah: pertama, menunjukkan kinerja terbaik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Kedua, melakukan dan mengukur progres kegiatan. Ketiga, tindakan preventif agar tidak terjadi kesalahan atau kegiatan di luar dari jalur. Keempat, melakukan corrective action jika diperlukan. Kita juga dapat mempertimbangkan teori lain seperti RCA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Kurniawan dari kelas IE21C2 dengan program studi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap akhir dari sebuah proyek, mulai dari membuat arsip, laporan proyek, monitoring, dan menyusun ide baru untuk improvement ke depannya. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu membuat laporan arsip. Seiring pertumbuhan bisnis suatu perusahaan akan menciptakan lebih banyak dokumen. Semua dokumen tersebut harus dipantau dan dikelola dengan cermat agar dokumen dapat dimanfaatkan dengan baik. Suatu dokumen yang tidak dikelola dengan metode pengarsipan akan lebih sulit untuk ditemukan. Pada akhirnya akan berdampak negatif pada bisnis itu sendiri. Karena itu, memiliki sistem pengolahan arsip yang baik akan membawa setidaknya 3 manfaat penting, yaitu yang pertama, sarana untuk mencegah kehilangan, kemudian mendukung persyaratan hukum, kemudian yang terakhir adalah meningkatkan keamanan. Dengan pengarsipan dokumen yang baik, perusahaan dapat melacak informasi dan meningkatkan perlindungan dari pihak ketiga yang tidak berwenang. Kemudian yang kedua adalah membuat laporan proyek. Apa sih sebetulnya itu laporan? Laporan adalah kumpulan informasi mengenai setiap kegiatan dan pencapaian hasil pelaksanaan pekerjaan yang disusun pada periode-periode tertentu selama masa pelaksanaan pekerjaan secara objektif dan akuntabel. Laporan tersebut menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut. Pada dasarnya merupakan pertanggungjawaban tugas yang diberikan pemberi tugas kepada pihak yang diberi tugas. Proses laporan ini termasuk jenis pelaporan status atau menggambarkan kondisi proyek saat ini, dan laporan kinerja menguraikan apa yang telah diselesaikan oleh kegiatan proyek pada saat ini. Laporan dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengendalian, yakni meliputi pengawasan, pemantauan, dan pengambilan keputusan. Selain itu, laporan ini juga dapat digunakan dan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas kinerja baik dari sisi manajemen proyek maupun hasil dari pekerjaan tersebut. Selanjutnya, laporan-laporan tersebut akan menjadi suatu catatan sejarah pelaksanaan sebuah proyek. Kemudian, manfaat sebuah proyek adalah laporan yang disusun secara tepat waktu, objektif, dan lengkap sangat bermanfaat untuk: 1. Memenuhi persyaratan dan ketentuan dokumen kontrak, mempermudah penyusunan laporan selanjutnya.
Kemudian yang kedua, sebagai bahan pemantauan evaluasi dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan dan dokumen-dokumen pendukung pada proses. Kemudian yang ketiga, serah terima pekerjaan. Pada suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk mengembarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. 3. Setelah itu kita melakukan monitoring sehingga menjaga agar program atau kegiatan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan saran. 4. Ketika semuanya sudah oke, kita menyusun ide baru yang di mana anggota tim melakukan pemikiran untuk kedepannya gimana. Begitulah penjelasan mengenai bisnis dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Doni Maulana Eskom MSI selaku dosen mata kuliah media sosial yang senantiasa telah membimbing kami selama 1 semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.